Selamat siang Sobat Madania. Thank you sudah memberikan waktu untuk saya bisa memperkenalkan tentang Raffles Design Institute Singapura. Baik, Raffles Design Institute ini adalah kampus desain dan bisnis terbesar di Asia dan bahkan saya juga bisa bilang internationally karena kita memiliki 19 colleges atau 19 kampus tersebar di 18 kota di 12 negara. Jadi ini juga memungkinkan kalian untuk doing inter-school transfer di mana kalian bisa mulai dulu mungkin di Jakarta gitu ya, untuk 2 tahun di Jakarta, kemudian nanti transfer ke Singapura atau mungkin ke Milan dan beberapa kampus kami juga yang tersebar di negara-negara lain, nanti kalian bisa pilih. Jadi ini juga memberikan kesempatan untuk kalian bisa mengenal culture dari berbagai negara. Kalian juga akan semakin mempunyai network yang besar juga karena teman-teman kalian itu akan datang dari berbagai negara. Jadi ini juga sebagai salah satu keuntungan untuk kalian kalau kalian berkuliah di Raffles Design. Kemudian selanjutnya juga kita bekerja sama dengan university yang sudah top ranking ya. Contohnya seperti Coventry University, Derby University. Kalau misalnya nanti kalian searching di Google, kalian bisa tahu memang mereka adalah university dengan top ranking. Mereka top 15 di UK dan itu ada banyak banget ya university di sana, beribu-ribu gitu. Tapi mereka termasuk salah satu dari top 15, itu berarti adalah mereka mempunyai kualitas yang baik dan kualitas yang bagus sekali. Dan juga student kami tidak perlu jauh-jauh ke UK, cukup mereka bisa berkuliah di Singapura aja sudah bisa dapat degree sama persis seperti student yang berkuliah di UK gitu. Jadi ini juga akan membuat kalian juga lebih cost efisiensi dan juga untuk keluarga kalian bisa visit ke Singapura ya, karena memang dekat dan mudah diakses dan atau juga sangat dekat seperti itu. Program studi kita yang didesain itu ada fashion design, international fashion business, ada interior design, graphic design, illustration and animation, digital media, games art, product design, dan juga jewelry design. Nah, untuk yang di bisnisnya itu kita ada business administration, ada marketing, ada accountancy, ada tourism and hospitality management, ada juga entrepreneurship and small business operation. Kita juga ada supply chain dan juga logistic operation dan juga ada applied psychology. Itu. Tapi kalau untuk ditanyakan program mana yang paling diminati, memang sejauh ini adalah program-program desain yang lebih diminati seperti itu. Dan juga apalagi untuk yang fashion design itu cukup banyak ya student kami yang memang mengambil di sini gitu fashion design. Karena memang kita juga lihat industrinya semakin besar ya untuk fashion design. Sekarang juga semua lebih dimudahkan dengan adanya e-commerce. Jadi customer itu nggak perlu jauh-jauh pergi ke mall. Mereka cukup di rumah pakai handphone mereka tetap belanja gitu ya. Jadi fashion sekarang sangat pesat sekali perkembangannya. Jadi mungkin itu yang membuat juga student banyak sekali yang ambil fashion design di Raffles seperti itu. Prospek karir seperti tadi yang saya sudah bilang ya, karena yang pertama fashion design itu industrinya sudah sangat besar sekali sekarang. Sebenarnya saya juga nggak cuma menutup di fashion ya, karena semua desain sekarang orang menggunakan gitu. Tapi mungkin aku bisa bilang di industri fashion dulu ya, kita bicarakan. Contohnya kayak semua orang ini akan membutuhkan baju, pakaian, apalagi untuk anak-anak muda ya. Sekarang fashion bukan hanya cukup di baju pakaian aja, tapi aksesoris juga
seperti kalung, cincin, topi, tas, sepatu, itu semua kan part of fashion gitu kan. Nah kalau misalnya kita lihat sekarang banyak sekali anak-anak muda tuh yang nggak apa ya namanya, mereka nggak sayang gitu untuk mengeluarkan kocek yang banyak demi hanya untuk membeli sebuah tas atau sepatu seperti itu, karena memang sekarang fashion juga part of apa ya, kita bisa bilang mungkin ada orang yang menaruh value di fashion gitu, jadi dia benar-benar mikirin gitu tentang stylenya. Dan ini banyak sekali orang yang memang fokus ke bagian fashion, jadi memang fashion industry ini sangat berkembang pesat. Jadi ini dibutuhkan untuk lebih banyak lagi desainer-desainer yang bisa mengeluarkan ide baru, bisa membuat tren baru sebagai trendsetter gitu ya di bidang fashion industry. Dan pastinya juga ini akan membuka peluang yang sangat besar sekali berarti tentunya gitu. Dan di sisi yang lain juga untuk desain yang lain, kita lihat sekarang dengan berkembangnya e-commerce dan juga application yang ada di handphone. Semua orang sekarang menggunakan handphone ya, apalagi di masa pandemi seperti ini kita bisa lihat sendiri gitu kan. Kita juga pasti pakai e-commerce ya kan, seperti untuk transportasi online atau belanja online. Kalau misalnya kita lihat application-nya, itu kan semua ada desain di dalamnya gitu kan. Semuanya dibuat secara menarik gitu kan, dan juga ada yang kita sebut juga untuk user experience, UX, UI, itu nanti akan dipelajari di digital media pastinya. Dan itu untuk mempermudah bagaimana cara si user ini menggunakan sebuah produk. Nah itu berarti memang demand-nya sangat besar sekali, dan ini juga akan membuka peluang yang sangat besar untuk kalian. Untuk kalian yang misalnya masih berpikir kayak konvensional profesi ya, kayak misalnya jadi dokter atau jadi yang di bidang hukum seperti pengacara yang dulunya terkenal gitu, kita bisa lihat sekarang sudah mulai bergeser. Sekarang kalau misalnya ditanya anak muda maunya jadi apa, ada yang bilang mau jadi YouTuber, ada yang bilang mau jadi programmer, ada yang mau bilang jadi developer atau desainer. Nah sekarang lebih banyak profesi-profesi yang kreatif industry seperti ini gitu. Jadi memang prospek kedepannya akan lebih banyak untuk kalian yang mungkin tertarik di bidang kreatif industry ini. Itu akan sangat besar sekali gitu peluangnya. Jadi mungkin kalian bisa mulai mencari tahu tentang desain. Kalau misalnya kalian ada yang tertarik ataupun mungkin tidak tertarik, bisa mulai dicari tahu seperti itu. Oke, jadi untuk mendukung pengalaman belajar kalian, pastinya kita juga memang menyediakan internship. Tapi kalau untuk kayak di Singapura, itu kita sebutnya sebagai industrial attachment atau juga project collaboration bersama dengan company partnersnya kita. Jadi ini adalah partners kita yang nantinya kalian bisa bekerja di sana untuk juga doing collaboration atau juga ada project. Jadi nanti kalian ada pengalaman bekerja dan juga ada semakin banyak network untuk kalian. Bahkan juga ada banyak alumni kita yang di hire setelah mereka bekerja dengan company tersebut gitu. Tapi memang balik lagi kembali kepada pastinya skill dan juga kompetensinya kalian. Jadi selama kalian nanti belajar dan juga doing collaboration dengan company partners, pastinya kalian harus berikan yang terbaik dan juga usahakan supaya employer-nya kalian itu suka gitu dengan hasil kerjanya dan juga cara kerja kalian, attitude kalian juga gitu. Ya ini juga student kita juga banyak sekali ikut awards ya dalam setiap tahunnya. Jadi ini ada awards juga yang sudah didapatkan, dan pastinya juga ini bisa kalian dapat juga nanti kalau misalnya kalian belajar di Raffles. Jadi ada banyak competition, ada industrial attachment, ada project collaboration, dan pastinya company partners kita juga adalah perusahaan-perusahaan besar. Dan ini memang secara agreement kita bekerja sama dengan mereka gitu. Jadi nggak mungkin kita taruh logo mereka sembarangan kalau misalnya kita nggak punya kerjasama yang ada agreementnya seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, kalian pasti akan dapat pengalaman belajar yang
sekomprehensif mungkin, selengkap mungkin, baik itu dari secara theoretical, bahkan juga dari secara praktikal, dan juga pengalaman bekerja dengan perusahaan, seperti itu. Ya, kita membuka diploma, betul, kita membuka diploma, advance diploma, dan bachelor, dan juga master. Tapi ini sebenarnya adalah sebuah rangkaian gitu. Jadi sampai bachelor itu adalah 3 tahun, dan di dalamnya itu ada 6 bulan yang setara dengan diploma, dan kemudian 18 bulan setara dengan advance diploma, dan 1 tahun bachelor. Jadi ini adalah sebuah rangkaian gitu. Selama 3 tahun kalian belajar untuk sampai mendapat bachelor atau S1 gitu. Tapi kelebihannya di Raffles nanti kalian akan mendapatkan 3 sertifikat gitu. Jadi untuk diploma, advance diploma, dan bachelor. Jadi hanya 3 tahun untuk dapat S1. Kemudian tambah 1 tahun lagi kalian sudah bisa mendapatkan master degree. Seperti itu. Dan untuk requirements-nya kita hanya minta dari student itu 3 tahun transkrip selama belajar di SMA gitu ya. Jadi kelas 10, 11, 12. Dan nanti kita tinggal lihat nilai raportnya, dan kemudian dari IELTS. IELTS-nya kita butuh minimal 5,5 gitu ya. Jadi hanya ini aja, khusus untuk nanti kampus yang ada di Malaysia dan juga Milan memang ada meminta portfolio. Tapi nanti kalau misalnya kalian ada yang tertarik, mungkin bisa mengkontak kami. Jadi nanti kami bisa langsung memberitahu gimana lebih detailnya, seperti itu. Tapi untuk sementara aku bisa bilang kalian hanya butuh 3 tahun nilai raport dan juga IELTS 5,5. Cukup mudah ya. Karena mungkin kalian ada yang bertanya gitu ya, kenapa nggak pakai portfolio? Oke, karena memang kita ajarkan student itu semua dari basic, benar-benar dari nol. Jadi kita tidak menilai kalian itu dari gambar kalian, karena kita tahu anak SMA, apalagi juga di Indonesia, tidak ada fokus untuk di desain seperti itu ya. Jadi mungkin ya gambarnya ya para lecturer kami dan juga akademik kami udah tahu, oh ini gambarnya anak SMA gitu. Jadi memang kita memutuskan untuk student ini semua kita kasih kesempatan untuk bisa belajar di Raffles. Yang penting nanti dari nilai raportnya kita lihat mereka ada motivasi, ada at least nilainya nggak jelek banget dan nggak males-malesan banget gitu ya. Dan kalau untuk dari segi, kalau misalnya aduh aku nggak bisa gambar dan segala macam, itu nggak usah khawatir, karena semua akan diajarkan dari awal, benar-benar dari basic. Jadi kalian gak usah khawatir, misalnya kalian, oh saya tertarik tapi saya nggak bisa gambar, oh nggak apa-apa, justru di sini tempatnya, karena kalian kuliah itu tujuannya untuk belajar gitu. Jadi nggak harus langsung jago dulu baru belajar, seperti itu. Perkiraan biaya kuliah ini pastinya berbeda-beda di masing-masing kampus, di masing-masing negara, karena kan kita ikutin juga untuk di currency di masing-masing negara ya. Jadi nanti mungkin kalau misalnya ada spesifik, misalnya kalian tertarik untuk di kampus Jakarta, kampus Milan, atau kampus yang di China, nanti bisa langsung kontak ke saya atau mungkin ke agent kami yang bekerja sama dengan kami juga. Saat ini saya bersama dengan L Square ya. Nanti kalian bisa tanya kepada L Square. Tapi untuk saat ini saya juga informasikan aja untuk yang di Raffles Singapura, karena memang Raffles Singapura ini adalah headquartersnya kita. Jadi kita pusatnya di sana, dan juga student kebanyakan memang mencarinya di Raffles Singapura. Nah, di Raffles Singapura ini perkiraan biaya kuliahnya itu adalah 30.000 Singapura dolar per tahunnya. Jadi kalau misalnya kalian ambil selama 3 tahun sampai bachelor, berarti itu sekitar 90.000 Singapura dolar selama 3 tahun sampai kalian dapat S1 ya. Dan kalau untuk biaya hidup itu di Singapura mungkin sekitar 2.000 sampai 2.500 per bulannya. Itu sudah termasuk makan dan juga transportasi dan juga accommodation gitu. Tapi itu balik lagi tergantung dari bagaimana lifestyle-nya kalian ya gitu. Nah, kebetulan juga kita ada scholarship atau beasiswa
tapi beasiswa kita memang hanya berupa seperti potongan harga seperti itu. Dan untuk di tahun 2021 ini di Singapura kita ada potongan up to kita ada potongan up to 6.500 Singapura dolar untuk baik yang mau ambil bachelor ataupun master ataupun juga yang top up bachelor. Jadi nanti kalau misalnya mau tahu lebih detailnya bisa langsung kontak kami aja seperti itu. Dan pastinya juga di masing-masing negara ada beda-beda lagi ya untuk program scholarship atau potongannya. Jadi ini yang aku sampaikan juga yang di Singapura. Nanti kalau untuk yang di kampus lain balik lagi bisa kembali tanyakan lagi seperti itu. Seperti mungkin juga yang kalian lihat saat ini aku ada di kampus kita yang di Raffles Jakarta, tepatnya ada di Lippo Tamrin, dan kalian bisa lihat juga suasananya sangat kondusif dan juga ini sangat cozy untuk kalian bisa belajar. Dan kalau misalnya kalian ada waktu juga mau visit, itu boleh sekali, kita juga bisa arrange. Jadi kalian pokoknya ini deh, pokoknya tinggal kontak kami aja kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut atau apapun gitu. Dan pesan aku yang terakhir mungkin adalah kalian harus tahu dulu nih, kalian tuh tertariknya sepertinya apa gitu. Jadi untuk kalian mengambil jurusan nanti jangan karena orang lain, jangan karena disuruh orang tua, jangan karena lihat temen, tapi benar-benar cari tahu apa minat kalian sukanya di mana gitu, baru kalian bisa ambil jurusan. Karena kalau enggak nanti kalian nggak akan maksimal dan juga nggak akan benar-benar termotivasi. Mungkin kalian oke, lihat nih kayaknya keren gitu, tapi di tengah jalan ada kesulitan sedikit, kalian langsung mundur gitu. Tapi kalau kalian benar-benar suka, mau sesulit apapun, mau sesusah apapun, dan ada banyak struggle-nya seperti apapun, kalian akan tetap bisa untuk overcome every situation. Juga kalian tetap mau berusaha dan tetap mau belajar seperti itu. Jadi pesan aku juga supaya kalian tetap mulai cari tahu nih dari sekarang, karena kan udah ada yang mungkin kelas 10, kelas 11 atau bahkan kelas 12 nih yang nonton gitu ya. Udah saatnya kalian cari tahu jurusan apa yang mau kalian ambil untuk nanti kedepannya, supaya masa depan kalian juga bisa lebih baik seperti itu. Oke, thank you. Itu aja mungkin dari saya. Nanti selebihnya kalian bisa tanya-tanya lebih lanjut lewat saya langsung atau mungkin lewat ibu guru yang ada di sekolah, dan juga mungkin lewat agen kami Elsquare. Thank you semuanya. Selamat siang.